Hai teman-teman, sekarang Debbie ada berada dengan kakak laki-laki di sini. Kakak mungkin bisa perkenalkan diri sebelum Debbie bertanya-tanya lebih banyak tentang Goa Jepang. Silakan kakak. Oke, baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri, nama saya Musa Yarangga. Agak kuat. Ya, Nama Saya- siapa kakak? nama saya Musa Yarangga. Kakak Musa Yarangga, silakan. Nah, di sini saya bisa dapat menceritakan tentang Goa Jepang, sejarah ya. Goa Jepang. Goa ini yang ada di belakang saya, goa ini sejak dulu itu sudah ada, secara alam sudah ada. Sejak dulu ya. Mungkin ada dengan saya belum lahir ke dunia, Iya. goa ini sudah ada. Goa ini dulunya itu tertutup dengan akar-akar pohon, di mana kami punya moyang pada saat berapa puluh tahun yang lampau itu mereka bercocok tanam Oh. di posisi di mana saya berdiri dengan Ade itu sebelah matahari terbit, di mana kami punya orang tua pada saat itu mereka bercocok tanam. Nah, di dalam gua ini mereka ambil mata air, sumber air itu mereka bawa dari di dalam gua ini untuk kelangsungan hidup mereka ke depan. Nah, saat itu di dalam kelangsungan kehidupan mereka ke depan, saat itu Jepang ini dia kan kuasai biak ini semua. Nah, saat itu orang tua kami pada saat itu dalam suatu ini pekerjaan, artinya mereka sedang ini istilah bahasa biak bilang barapen. Barapen bakar batu. Nah, saat itu ketika mereka sudah mau buka barapen, orang Jepang masuk. Orang Jepang masuk dan dia todong mereka. Dia ancam ini, kami punya moyang pada saat itu. Akhirnya orang Jepang tanya kepada moyang yang pada saat itu, orang Jepang tanya, kamu bawa sumber air ini dari mana? Akhirnya ini orang tua moyang pada saat itu dia tunjuk ke tempatnya, yaitu di dalam gua ini. Kita bisa bayangkan coba gua ini dulunya di dalam itu bisa kita pakai perahu dayung. Orang bisa mendayung di dalam gua ini. Nah, saat itu sudah karena Jepang melihat kondisi gua Jepang ini sangat strategi. Akhirnya Jepang gunakan ini sebagai dia punya benteng pertahanan untuk ini. Dia bisa berlindung. Di mana pada saat itu waktu Perang Dunia Kedua itu pangkalan tentara Amerika itu letaknya di Pulau Owi. Hingga sampai saat ini kita bisa tahu bersama bahwa masih ada bekas peninggalan lapangan terbang milik Amerika di Pulau Owi. Nah, saat itu sudah setiap pesawat Amerika terbang di atas biak ini ditembak oleh Jepang. Saya dengar banyak yang meninggal di bawah sini ya. Iya, di dalam ini dokumen yang ada di dalam ini yang sudah ada itu kurang lebih 3.000 tentara Jepang. Wow, Banyak. 3.000 ya. 3.000. Dan goa ini dibom pada tanggal 7 Juni tahun 1944. Dibom. Dibom. Nah, itu yang tadi saya lanjutkan ceritanya. Iya. Nah, saat itu setiap pesawat ini Amerika terbang selalu ditembak oleh Jepang. Akhirnya Amerika kirim dia punya intelijen untuk dia cari tahu posisi ini kenapa bisa pesawat kita selalu tertembak oleh Jepang. Nah, Amerika kirim dia punya intelijen itu sudah dia cari tahu begini, ternyata Jepang punya persembunyiannya di sini. Jadi dulu kan gua ini disebutnya apa ini belum ada sebutan gua Jepang. Ya. Insari. Insari. Iya, Ner Insari. Artinya? Ner itu artinya gua, Insari itu perempuan. Oh, gua perempuan. Iya, jadi dikasih nama ini karena yang menemukan gua ini adalah seorang nenek. Ini. Makanya dikasih nama Ner Insari. Ah, setelah ini Amerika kirim dia punya intelijen, akhirnya sudah dia kasih berita ke dia punya pangkalan di Pulau Owi. Sudah pagi-pagi subuh jam 5 pada tanggal 7 Juni tahun 1944 sudah gua ini dibom. Iya kakak, saya sangat senang sekali. Mungkin teman-teman sudah dengar cerita sedikit sekilas tentang sejarah Goa Jepang. Dari tadi saya dari depan sana
Saya penasaran. Itu ada gedung yang tertutup. Itu apa di situ, Kakak? Oh iya, yang gedung yang tertutup itu. Iya, nanti kita akan lewati bersama gedung di situ. Oh iya, baik. Itu museum tertutup. Oh, museum tertutup. Iya. Oke. Berarti ada museum terbuka. Ada. Museum terbuka yang mana? Museum terbuka ada di depan kita. Itu di depan. Oh, yang kita, tadi saya ya. kasih lihat yang ada apa? Ada nuklir, baling-baling. bom baling-baling itu museum Museum terbuka. terbuka, benar. Oke. Teman-teman sudah dengar semua ya. Jadi museum yang tertutup itu isinya apa? Isinya benda-benda peninggalan yang Mhm. paling besar sampai terkecil. Oh, yang paling besar Makanya sampai terkecil. Biar benda-benda itu ini teraman begitu di dalam museum Aman di dalam. tertutup. Oke. Itu nggak bisa bebas orang untuk lihat. Bebas, Bebas. bebas. Cuman masih terkunci ya. Iya, hanya masih terkunci. Ya, mudah-mudahan bisa lihat sebentar. Oke, teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kita akan jalan ke Gua Jepang supaya kalian juga bisa lihat. Tetap bersama Debbie Papua ya. Oke?